Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan tayangan Menara Doa Pagi ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi banyak yang menyaksikan. Siapapun, dimanapun, kapanpun. Biarlah tayangan ini jadi berkat bagi mereka yang letih dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mereka yang berputus asa dalam masalah pernikahan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya ketika kami datang ke tangan Tuhan, ketika kami berserah kepada Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan. Kami mulai Menara Doa Pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai. Amin. Selamanya tiada yang dapat menyelami setiap pikiran-Mu, Tuhan. Kami mau nyatakan Kau tetap Allah dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kami mau nyatakan betapa dahsyat Engkau dalam kami, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang,
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Yesus, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah bagi setiap kami, Yesus. Amin. Sebab itu kami mau berfokus hanya kepada rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ku Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Kami mau melupakan semua yang di belakang kami, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Lebih lagi kami mau nyatakan pujian ini dengan sungguh, Yesus. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencana-Mu, Yesus. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan
berkekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami melupakan yang di belakang kami. Kami melupakan yang lalu. Kami mau mengarahkan hidup kami hanya padamu Tuhan. Hanya padamu kami arahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat rencana-Mu yang indah. Rancangan-Mu yang indah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu indah. Rancangan-Mu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat segala rancangan-Mu. Rancangan-Mu indah bagi kami. Rencana-Mu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat. Semuanya Kau ciptakan baik bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakini dan percaya Tuhan tiada satupun rencana-Mu yang gagal dalam setiap kehidupan kami Yesus. Dari Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semula Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu. Dalam rencana-Mu Tuhan.
suasana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kehidupan yang baru setiap hari, baru setiap hari. Jikalaupun ada yang sakit di antara kami, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan mereka iman yang teguh dan percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa sakit penyakit bisa Tuhan sembuhkan. Tuhan yang mengurapi obat-obat yang mereka makan. Tuhan yang mengurapi dokter dan rumah sakit. Mereka yang lagi susah masalah keluarga, mental mereka lagi drop, mental mereka lagi sakit, lagi mengalami tekanan jiwa, atau mereka dalam titik yang terendah hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan membuat mereka kuat dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Allah. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Selamat pagi buat kita semuanya. Sukacita bersama dengan Bapak Ibu di pagi hari ini. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Dewasa dalam Kristus. Sangat penting kita mengalami satu pertumbuhan kedewasaan dalam Kristus. Sejak kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja di hati kita, sebagai juru selamat dunia kita, maka kita disebut adalah lahir baru, bayi rohani. Tetapi kita harus bertumbuh kepada Kristen dewasa rohani, Kristen yang matang, Kristen yang sudah akil balik. Di dalam kitab Galatia dikatakan apabila kita sudah akil balik, maka kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dan mendapat warisan. Oleh karena itu kita penting sekali mengalami pertumbuhan kedewasaan dalam kerohanian. Kalau dewasa itu adalah pilihan, proses. Kalau tua itu pasti. Jadi kita nggak usah ngapain pun, dengan waktu bertambah kita pasti akan tua. Tua itu pasti, tua itu adalah pertambahan usia, pertambahan umur. Tetapi orang tua belum tentu dewasa. Dan dewasa pun tidak diukur dari kemampuan seseorang berkhotbah, kemampuan seseorang beraktivitas dalam pelayanan, jabatan, gelar-gelar teologi, gelar-gelar teologi S1, S2, S3, atau jabatan-jabatan seperti saya gembala jemaat, ada berbagai macam jabatan dalam gerejawi, belum tentu dewasa. Dewasa itu adalah dilihat dari karakter hidupnya, respon hidupnya. Ketika ada kesulitan, ketika ada masalah, maka orang itu akan kelihatan apakah dia dewasa menyikapinya atau dia kekanak-kanakan menyikapinya. Ketika orang berkata-kata, kita juga akan melihat apakah dia dewasa atau dia kanak-kanak dalam berkata-kata. Ketika dia menggunakan waktunya dan menggunakan pikirannya, kita akan mengetahui apakah orang itu kekanak-kanakan atau dewasa. Di dalam kitab
Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 sampai kepada ayat yang ke-16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Menurut pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Membangun dirinya dalam kasih. Ini adalah suratan Rasul Paulus ketika dia di Roma dalam penjara. Dia menuliskan ini kepada jemaat Efesus supaya mereka menjadi dewasa rohani. Supaya mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman Allah. Supaya mereka tidak mudah diombang-ambingkan pengajar-pengajar sesat. Mereka ditanamkan supaya mereka berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Allah. Ini yang menjadi harapan daripada firman Tuhan bagi kita. Supaya kita menjadi dewasa rohani, itu artinya kita memiliki pengenalan akan Allah yang semakin dalam. Sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Dan kita juga bertumbuh di dalam kasih Kristus. Sehingga bahwa orang dewasa rohani akan dilihat lewat pertumbuhan kasihnya kepada sesama. Saudara yang saya kasihi, yang pertama bagaimana mencapai kedewasaan. Yang pertama adalah menghargai peran orang lain dalam hidup kita. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat ini menekankan bahwa seseorang akan dewasa rohani, dia butuh orang-orang lain di mana ada dalam gereja, ada jawatan rasul, ada jawatan nabi, ada jawatan pemberita Injil, ada yang namanya gembala dan pengajar. Berarti seorang yang mau bertumbuh rohani, dia mau dimuridkan, dia mau diajar, dia mau dibentuk, dia mau diarahkan. Menghormati peran-peran orang lain. Tidak ada orang yang bertumbuh rohaninya sendirian. Dia membutuhkan peran orang lain yang dipakai Tuhan dalam hidupnya untuk membentuk hidupnya. Kita membutuhkan ada pengajar-pengajar firman Allah yang mengajarkan kita. Seperti pagi hari ini, ibu dan bapak mendengarkan pengajaran firman Allah. Saya mengajarkan firman Allah. Satu waktu saya juga pernah mendengarkan penginjilan oleh Bapak Stephen Tong tahun 88 dan saya bertobat lewat penginjilan di Stadion Teladan di Medan. Lewat penginjilan itu saya menghormati ada orang yang pernah menginjil dan saya menyerahkan hidup saya. Ada orang yang mengajar saya setelah itu. Yang mengajarkan saya akan firman Allah. Yang memuridkan saya. Pengajaran-pengajaran ini sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan kerohanian. Ada orang-orang yang berperan sebagai rasul yang melengkapi tubuh Kristus. Yang melengkapi gereja-gereja Tuhan. Jadi artinya adalah bahwa kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita selalu butuh orang lain. Kita selalu membutuhkan peran orang lain yang melengkapi kita. Ketika Bapak Ibu ada di gereja, pastilah Bapak Ibu ada pendeta yang mengajarkan firman Tuhan. Ada pendeta yang menjadi gembala, mengembalakan ibu dan bapak. Ada hamba-hamba Tuhan, ada sintua, ada prohangger dan beberapa orang yang dipakai Tuhan melengkapi.
Saudara, tidak ada orang yang bertumbuh sendiri rohaninya. Kita selalu membutuhkan peran orang lain yang dipakai Tuhan memperlengkapi kita. Setiap kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Alkitab menggambarkan dalam kitab Roma 12 bahwa dikatakan bahwa banyak anggota tapi satu tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Semua itu adalah satu anggota yang terhubung satu sama lain. Jadi maksudnya adalah tidak bisa tangan berdiri sendiri, tidak bisa kaki berdiri sendiri. Kaki butuh tubuh untuk dia melekat, tangan butuh tubuh untuk dia melekat, mata juga butuh tangan. Mulut juga butuh tangan untuk kita makan. Tangan juga butuh mata kita. Artinya apa? Bahwa kita nggak bisa merasa hebat sendirian. Kita butuh peran-peran yang lain. Demikian juga dalam Alkitab 1 Korintus pasal 12. Banyak karunia roh, tapi satu roh. Karunia-karunia roh di dalam Alkitab adalah sifatnya saling melengkapi gereja, saling melengkapi tubuh Kristus. Saya mengajak semua kita untuk kita menghormati peran orang lain yang mengajarkan kita akan firman Allah. Orang yang dewasa, orang yang menghormati, yang menghargai orang lain yang dipakai Tuhan untuk melengkapi dia. Dan orang yang dewasa rohaninya juga adalah orang yang menghargai orang lain. Orang yang belajar mengutamakan kepentingan orang lain. Dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, ayat yang keempat dikatakan, utamakanlah kepentingan orang lain. Sehingga kedewasaan seseorang akan menunjukkan kepribadian tidak egois. Orang yang egois adalah orang yang masih kekanak-kanakan. Orang yang egois adalah orang yang masih duniawi. Tetapi ketika seseorang belajar memperdulikan orang lain, menghargai orang lain, mengutamakan orang lain. Seorang suami seperti saya harus belajar mengutamakan perasaan istri saya. Mengutamakan perasaan anak-anak saya. Bukankah sering kita lihat rumah tangga bertengkar, keluarga bertengkar, suami istri bertengkar karena mereka sama-sama egois. Keegoisan adalah cikal bakal pertengkaran dalam keluarga. Yakobus 3:16 dikatakan di mana ada mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan kejahatan. Maka buanglah egois dalam diri kita. Mari kita memiliki sikap menghargai orang lain. Saya nggak bisa sendiri bertumbuh seperti ini. Karena saya tahu ada istri saya yang menopang saya. Ada istri saya yang mengasihi saya. Ada anak-anak saya yang mengasihi saya. Sehingga saya menjadi pribadi yang belajar menghargai atau mendahulukan kepentingan istri saya. Ketika istri saya mau mengajak saya belanja, kemudian saya merasa capek. Ada kalanya saya menolak, tapi ada kalanya saya harus belajar mengutamakan bahwa istri saya juga capek dan dia juga penting untuk dibawa belanja untuk kebutuhan keluarga. Sehingga keluarga itu akan kuat ketika ada orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang yang tidak lagi egois, orang-orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi orang-orang yang mengutamakan kepentingan orang lain. Semakin kita bertumbuh dalam kasih Kristus, maka egois kita semakin menurun dan kasih kita kepada orang lain semakin bertumbuh. Dan orang-orang seperti ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Saya mengajak semua bapak dan ibu menjadi pribadi yang dewasa dalam rohani, dewasa dalam Kristus, menghargai peran orang lain dalam hidup kita. Saudara, saya sampaikan di poin yang kedua adalah orang yang dewasa rohani. Bagaimana caranya? Dia stabil dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran, itu mungkin lebih tepat. Bertumbuh dalam kebenaran. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 13 sampai kepada ayat 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14,
Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sehingga kedewasaan rohani itu akan dilihat ketika orang itu mau banyak berdoa. Orang yang dewasa rohani banyak berdoa. Orang yang dewasa rohani banyak baca Alkitab. Penting sekali kita memiliki saat teduh. Saat teduh, saat dimana kita secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Bukankah firman adalah Allah, Allah adalah firman. Sesungguhnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca Alkitab, saudara sedang berjumpa dengan Tuhan. Ketika saudara membaca firman Allah, saudara membacakan suara Allah dalam hidup saudara. Maka setiap kita penting bertumbuh dalam kebenaran. Kita penting dewasa dalam kebenaran. Kita tidak hanya senang dengan khotbah yang lucu, tapi kita penting juga khotbah yang mengajarkan kebenaran. Sehingga kebenaran itu membuat kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Saya mengajak semua kita, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Punyalah waktu membaca Alkitab. Punyalah waktu untuk berdoa. Punyalah waktu pendalaman Alkitab. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus supaya mereka terus berakar dalam kebenaran. Semakin dewasa, semakin penuh dalam Kristus. Pengenalan mereka semakin ditambahkan hari, waktu demi waktu. Supaya kalau ada pengajaran-pengajaran yang sesat, mereka tidak tersesat. Ada banyak juga sekarang pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang aneh zaman ini. Tetapi kalau kita punya pondasi dasar kekristenan yang benar, maka kita tidak mudah tersesatkan. Bagaimana caranya? Milikilah pengenalan akan Allah lewat, bisa juga seperti dulu saya pernah masa muda saya namanya kursus Alkitab malam, namanya Kalam. Kursus Alkitab malam saya ikut. Ada juga yang namanya komsel, ada pemuritan. Saya ikut pendalaman Alkitab lewat saat teduh yang saya lakukan. Dan akhirnya saya mengambil 2 kali sekolah teologi dan saya semakin mengenal Allah. Walaupun belum sempurna, tapi paling tidak ada dasar, ada pondasi saya untuk saya mengenal Allah. Daniel 11 ayat 32b berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Mengenal di situ artinya dalam bahasa Ibrani adalah epiginesko. Epiginesko artinya adalah secara pribadi seseorang mengenal Allah lewat pengalaman hidupnya, berjumpa dengan Allah lewat firman Allah setiap hari. Bahkan pengenalan akan Allah lewat penderitaan, lewat masalah hidup yang dialami dia. Maka orang yang dewasa rohani adalah orang yang menganggap masalah itu adalah suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Ini memang agak kontra dengan kita manusia. Bagaimana bisa saya punya masalah, tapi saya berkata saya berbahagia. Firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna di sini dalam bahasa Yunaninya teleios. Teleios itu artinya dewasa, matang, utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi proses kedewasaan kerohanian bukan di tempat yang nyaman-nyaman, bukan di tempat yang enak-enak. Kedewasaan kerohanian itu banyak dibentuk di zona tidak nyaman. Di persoalan, di penderitaan, di masalah yang kita alami. Yakobus berkata, anggaplah suatu kebahagiaan. Bukan kita bilang berbahagia ada penderitaan, tapi anggaplah satu kebahagiaan. Artinya ketika ada pencobaan, ketika ada penderitaan, bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita
bertekun. Supaya kita bertekun. Kalau pakai Roma 5 ayat 3 sampai 5. Bermegahlah dalam penderitaan. Bermegahlah dalam penderitaan. Supaya engkau bertekun. Jadi yang diinginkan Tuhan ketika ada pencobaan, ada penderitaan, bertekun. Bertekun apa? Bertekun mencari Tuhan. Bertekun berdoa. Bertekun baca firman. Bertekun beribadah. Bertekun mengevaluasi hidup. Ada juga orang baca firman, berdoa, tapi enggak evaluasi hidup. Penting kita evaluasi hidup. Maka yang diinginkan Tuhan dalam tahap proses penderitaan persoalan kita adalah supaya kita bertekun baca Alkitab, bertekun berdoa, beribadah, bertekun mengevaluasi hidup. Ini yang banyak orang tidak lakukan. Ketika ada persoalan, ketika ada penderitaan, banyak orang menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Sebenarnya kalau kita hafal Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Lewat masalah-masalah yang kita alami itu sebenarnya ada kebaikan Tuhan. Kebaikan apa? Supaya kita dewasa, supaya kita matang, supaya kita utuh, supaya kita teleos dalam bahasa Yunani. Matius 5 ayat 48 dikatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Kristus adalah sempurna. Sempurna di situ adalah teleos, artinya dewasa, matang. Jadi melihat orang dewasa rohaninya, lihat ketika ada persoalan apa respon hidupnya. Kutanya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu punya masalah kan? Bapak Ibu punya persoalan, apa respon Ibu terhadap masalah itu? Apakah ibu mengeluh? Apa ibu menyalahkan? Apa ibu menjauh dari Tuhan? Atau sebaliknya Bapak Ibu bersyukur lewat masalah itu ada rencana Tuhan? Bapak Ibu tetap tenang, berdoa, menguasai diri dan bisa tenang dan berdoa? Apakah seperti itu? Kalau orang seperti itu dia akan menang. Saya belajar dalam persoalan hidup yang saya alami hari-hari ini. Bukan saya sempurna, ada kalanya juga saya panik sedikit. Tapi ketika saya sadar kepanikanku tidak menimbulkan kekuatan dalam hidupku. Kepanikan, kekhawatiran, kecemasan tidak membuat jalan keluar dalam hidupku. Bahkan kalau aku khawatir, cemas, panik makin lemah. Tapi ketika aku ingat Tuhan, ada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Sering saya mengajak teman-temanku pendeta saat ini. Kalau ada persoalan, saya ajak mereka, ayo kita berdoa. Kita pendeta, kekuatan kita adalah berdoa. Ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, selalu ada hikmat, selalu ada ketenangan, ada kekuatan. Tidak langsung selesai masalahnya, tapi kita damai, kita tenang. Sehingga kita bisa jernih berpikir masalah ini solusinya ini, masalah itu solusinya itu. Dan justru yang saya alami dalam kehidupan saya, semua masalah yang saya lewati berpuluh tahun dalam kehidupanku. Saya melihat kalau saya menjalaninya bersama Tuhan, saya menjalaninya dengan doa, dengan iman dan sabar, saya meresponinya dengan benar, maka saya sudah melihat dan menyaksikannya semua masalah yang kualami justru kebaikan bagi hidupku. Promosi bagi hidupku, semakin aku dibentuk, semakin aku dewasa, semakin aku matang. Bapak Ibu yang saya kasihi, persoalan Bapak Ibu yang Bapak Ibu hadapi saat ini adalah proses pendewasaan rohani. Supaya Ibu semakin dewasa, semakin matang, semakin rendah hati, semakin sekarakter dengan Kristus. Pesanku Bapak Ibu, hadapi masalah dengan dewasa. Ada banyak suami istri tidak dewasa menghadapi masalah. Berteriak, marah, maki. Atau sebaliknya diam-diaman, blokir-blokiran. Ada istri yang capek lihat suami, ada suami yang capek lihat istri. Harusnya kita menyikapinya dengan dewasa. Tulis dalam kolom, apapun masalah saya sikapi dengan dewasa. Tulis dalam kolom, apapun masalah saya sikapi dengan dewasa. Percayalah, dengan sikap ibu yang dewasa, matang, utuh, ciri-cirinya ada masalah, ibu, bapak tenang.
ciri-cirinya ibu bapak berdoa menghadapi masalah itu. Katakan, tulis dalam kolom. Orang yang banyak berdoa adalah dewasa rohani. Orang yang banyak berdoa adalah dewasa rohani. Jadi orang yang dewasa rohani salah satu ukurannya apa? Banyak berdoa. Pesanku sama ibu dan bapak, andalkan Tuhan. Sikapi dengan dewasa. Jangan ceritakan keburukan pasanganmu ke orang lain. Jangan ceritakan keburukan keluarga mertua kepada orang lain. Tapi sama-sama semua kita sedang proses belajar. Dewasa menyikapinya. Kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetap semangat. Apapun persoalan rumah tanggamu, pernikahanmu, sakit penyakit, keadaan keuangan, pekerjaan, jangan putus asa. Ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Allah yang sudah kami terima hari ini memberkati kami. Kami berdoa bagi mereka khususnya yang lagi susah dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam berumah tangga, hubungan mereka yang tidak baik. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan menjamah suami istri. Hati mereka dilembutkan, mereka mau diajar, mereka mau dibentuk, mereka mau diproses. Mereka mau saling mengampuni. Anak-anak dipulihkan dengan orang tua. Orang tua mengasihi anak-anak. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang lagi susah dalam keuangan, pekerjaan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan yang tolong mereka yang mencari pekerjaan, supaya Tuhan yang pertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Mereka yang sedang hancur-hancuran masalah pinjaman, bunga pinjaman begitu banyak, keuangan yang terpuruk, bangkitkan iman mereka. Supaya mereka menghadapinya dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong mereka, Tuhan beri hikmat mengatur keuangan. Tuhan berikan hikmat mengatur usaha mereka. Semangat yang baru ada pada mereka. Kiranya Tuhan pulihkan keuangan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang lagi terpuruk dalam kesehatan. Mereka lagi sakit di rumah sakit, mereka lagi sakit mungkin di ruang ICU atau di rumah mereka. Atau mereka sedang kerja tapi mereka sakit. Hamba mau berdoa dalam Tuhan Yesus, biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan urapi. Biarlah yang sakit mengalami mujizat Tuhan. Mereka yang sakit di pencernaan, Tuhan tolong. Asam lambung yang naik, Tuhan buat stabil. Mereka yang mengalami tensi yang naik atau mungkin gula yang naik, saraf kejepit. Mungkin ada penyakit kanker di antara mereka yang menyaksikannya. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah penyembuh. You are the healer. Engkau adalah penyembuh bagi kami, penolong bagi kami. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang mau cari jodoh, yang mau mendapatkan keturunan. Tolonglah mereka Tuhan. Yang mau menjual tanah, menjual rumah untuk kebutuhan kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang menolong mereka untuk mendapatkan pembeli atas tanah dan rumah mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Apabila Bapak Ibu ingin renungan harian setiap hari bersama dengan saya, sebisa saya, kadang sekali 2 hari. Saya juga kadang ada kesibukan, tapi saya akan coba bagi kepada Ibu dan Bapak di 0811 63 7347. Bagi saudara yang ingin konseling, saudara boleh chat dulu karena jadwal saya sangat padat. Kita bisa atur waktu kapan yang terbaik.
Tuhan Yesus memberkati kita. Apabila Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, ingin menabur berkat, mendukung pelayanan ini, silakan saudara menabur di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari jam 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.